ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan paku. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum diseminasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu guru seperjuangan dalam melaksanakan transformasi pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita semua dapat bersama berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif wujud aksi nyata calon guru penggerak Bapak Rizky Pratama SPD dari SMK Negeri 1 Pemalang. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk Bapak Rizky. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk meningkat acara pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, inti diseminasi budaya positif. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Pemalang dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara inti diseminasi budaya positif untuk aksi nyata calon guru penggerak Bapak Rizky Pratama SPD dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Zainal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mukanya cerah-cerah, kayaknya semalam habis tidur nyenyak ya. Nyaman ini. Oke. Pada kesempatan kali ini, jika saya mendefinisikan tentang disiplin budaya positif, ya. Kali ini saya akan menerangkan Bapak Ibu presentasi tentang apa itu budaya disiplin positif. Oke, perkenalan dulu. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin lihat Bapak Ibu, perhatikan layar di ini dulu. Yuk senyum selama 30 detik. Sebelum kita mulai, saya ingin lihat Bapak Ibu senyum dulu. Oke, caranya sekarang semuanya berdiri dulu, Bapak Ibu. Berdiri. Nah, berhadapan dengan teman sebelumnya. Sama saya dalam Pak. Oke. Saya kasih waktu 30 detik. Bapak Ibu, saya kasih waktu 30 detik untuk senyum di sebelah menatap wajah teman Anda. Nyerong nyerong. Boleh sama Zainal, boleh? Oke. Ya sama Pak Dewa, Pak Dewa. Oke, tidak apa-apa. Oke, dilihat Bapak Ibu. Oke, saya kasih waktu 30 detik, saya hitung. Silakan senyum. Teman Bapak Ibu sebelah kanan atau kiri di hadapan. Giginya harus keluar, harus terlihat. Ya, siap Bapak Ibu. Kita mulai bisa. Oke, mulai ya. 1, 2, silakan. 10, 11, 12, 30 detik. Harus senyum, giginya harus kelihatan Pak Najib.
Lihat Pak Denny, ayo. Senyum, senyum, senyum. Boleh ketawa, boleh. Oke, cukup. Oke, mohon maaf sedikit saya ajak ringkas sebentar ya Bapak Ibu, biar kita bahagia. Indikatornya adalah kita senyum, tapi jangan kebablasan. Ya, kalau senyum terus bahaya. Tapi ini saya ajak kalian panjenengan semuanya bahagia. Biar kita prosesnya juga bahagia. Oke. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya mulai untuk mendefinisikan tentang budaya disiplin positif, kita akan membuat kesepakatan dulu. Ya, yang pertama kesepakatan. Oke, saya menuliskan di sini menghargai siapapun. Benar nggak? Setuju Bapak Ibu sepakat? Oke, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ada lagi yang tambahan Bapak Ibu monggo? Mungkin Pak Agus tambahan apa? Sudah ada menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, mengikuti dengan baik. Oke, dengan tertib ya. Oke, sudah cukup? Oke, tangannya ke atas kalau mau bertanya. Kemudian aktif. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya kesempatan ya. Oke, ini kesempatan yang kita sepakati bersama. Oke, lanjut next. Oke, kenapa saya pada kali ini ingin mendefinisikan tentang budaya disiplin positif? Bapak Ibu bisa dilihat di layar LCD ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, apa sih disiplin positif dan seperti apa penerapannya? Yang pertama, kita harus menerapkan disiplin positif. Yang kedua, ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian 6, segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan satu persatu secara runtuh. Yang pertama, kita coba dulu disiplin positif. Coba, saya ingin bertanya, menurut Bapak Mukti, disiplin positif itu apa? Menurut panjenengan bebas, tidak ada jawaban salah atau benar. Disiplin yang sesuai dengan aturan. Oke, benar Bapak Ibu? Oke, belum tanda tangan tuh Bapak Mukti. 100. Punya 2 ya, boleh. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya akan tanya lagi. Disiplin positif ini menurut hasil penelitian saya sendiri dan saya belajar, yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak, saya ulang lagi, yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, kita coba flashback dulu. Apa sih itu bertanggung jawab? Pandangan saya mesti dalam mengajar mesti mengajarkan anak tentang karakter bertanggung jawab. Anak bisa bertanggung jawab, kemudian kesadaran diri, menumbuhkan kesadaran diri. Harapannya selain anak itu juga bisa bertanggung jawab, tetapi juga sadar apa yang dia harus lakukan, yang dia lakukan benar atau salah. Seperti itu. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Coba saya mau tanya dulu, Bu Brili, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Bisa disebutkan salah satunya atau salah 10? Disiplin, tanggung jawab, apalagi? Saling menghormati, sudah? 3, satu lagi dong, apa? Apalagi Mas Jenal? Oh, saling menyayangi dan mencintai. Oke, teman-teman, benar. Oke, yaitu salah satu beberapa nilai-nilai dari kebajikan. Next, disiplin positif itu lebih kalau dijabarkan lagi ya, kita arahkan lagi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan. Jadi semua apa yang kita lakukan ya kita kontrol supaya kita lebih berpositif, lebih baik ya, bukan ke arah yang negatif tapi ke arah yang positif dalam segala tindakan. Layaknya orang hidup, panjenengan semua hidup ya, mesti pinginnya yang baik seperti itu. Next, disiplin diri di sini yang diberikan dalam disiplin positif ini dapat membuat murid memahami kemudian menyadari berdasarkan motivasi internal, kemudian bukan paksaan, ujian atau hukuman. Ya,
Berarti di sini itu harus ada penerapan disiplin positif yang memang harus didasari oleh motivasi diri sendiri murid atau siswa. Jadi siswa berperilaku disiplin positif itu karena kesadaran mereka sendiri, bukan karena dari internal, motivasi internal, ataupun dari paksaan karena guru atau karena takut, atau karena memang harus dipuji atau dapat reward, ataupun mereka takut karena harus dihukum. Jadi alasannya kenapa disiplin positif di sini saya terangkan salah satunya itu. Jadi biar anak itu sadar, dia melakukan hal menaati peraturan kesepakatan yang sudah ditetapkan, mereka dengan sadar dengan rasa tanggung jawab, bukan tanpa paksaan, tanpa ujian atau karena hukuman seperti itu. Next. Nah, di dalam penerapan disiplin positif tidak lepas dari yang namanya karakter siswa sendiri. Kalau kita mau lihat flashback, kita menjalani pendidikan kita sendiri, eranya sekarang kurikulum merdeka. Panjenengan tahu semua di dalam kurikulum merdeka ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi. Dan dimensi karakter ini juga merucut lebih ke disiplin positif, mengaitkan semuanya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya ulangi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Coba Pak Ihsan yang kelima apa? Kreatif itu apa menurut panjenengan? Kalau berdasarkan disiplin, berdasarkan profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif. Murid seperti apa yang kreatif maksudnya? Oh, berarti menciptakan suasana kelas yang baru dalam artian di kelasnya lebih aktif, lebih hidup ya, karena pembelajarannya menyenangkan. Oke, lanjut bernalar kritis. Mungkin Pak Mukti lagi, bernalar kritis itu seperti apa? Bernalar kritis ya. Oh yaudah nanti jangan Pak Mukti, kasihan dulu. Oh iya Pak Mukti. Tadi kayaknya yang Mbak sama itu belakang. Oh iya, mohon maaf, saya jadinya pilih kasih ya Pak. Ya, maaf ya Pak Mukti. Moga bisa Pak Agus atau Pak Bagus menurut panjenengan benar kritis itu apa? Ayo, bebas tidak salah ada benar. Pendapat jenengan ngomong bebas. Apa itu menurut panjenengan benar kritis dimensi ya? Oke, berani mengucapkan ungkapan pendapat sendiri karena benar secara berpikir kritis, oke. Semuanya baik dan benar semua, oke. Oke, tepuk tangan dan ibu semuanya. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada beberapa dimensi ini. Ini semua mengaitkan kita dengan yang namanya disiplin budaya positif. Karena kita ingin karakter murid yang kita ajar, gak cuma materi ilmu yang kita sampaikan ke anak, tapi anak juga karakternya juga harus baik sesuai dengan dimensi yang ada di P5 ini. Makanya penerapan budaya disiplin positif itu sangat penting karena kita terapkan di dalam kelas, di dalam sekolah. Next. Nah, yang pertama tadi saya bahas ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Saya lagi, motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu. Apa itu motivasi perilaku manusia? Nah, saya mau tanya dulu lagi. Mulai Pak Zainal, sebagai manusia jenengan pengennya apa sebagai manusia? Motivasinya apa? Sebagai manusia tentunya saya punya motivasi. Ya, yang pertama motivasi untuk bahagia, merasa dihargai, motivasi untuk menjadi orang yang sukses. Seperti itu Mbak mungkin dari saya. Oke, jawabannya super sekali Pak Zainal. Oke, sangat motivasi sekali ya. Oke. Nah, menurut motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mesti semua Bapak Ibu nggak mau nggak nyaman, mainstream, lepas dari zona nyaman. Kemudian atau hukuman, nggak mungkin Bapak Ibu semua mau dihukum. Ya, kalau maling aku semua penjara kebet, sesek, dia benar. Ya. Nah yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satunya kalau panjenengan dikasih hadiah, dikasih makan gratis pada mau semua kan. Nah itu salah satunya itu imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya di sini orang ingin bisa jadi diri sendiri, tapi dengan cara menghargai orang lain, menerapkan nilai yang ada di kehidupan.
Ya, saling menghargai, saling menghormati, salah satunya itu. Oke, nice. Nah, tadi kan motivasi perilaku buruk manusia. Kemudian sekarang kita lanjut ke next, yang namanya tadi membahas keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pada awal pembelajaran tahun ajaran baru, Bapak Ibu masih ingat mungkin yang wali kelas? Ada di sini wali kelas? Siapa? Pak ini wali kelas? Oh, yang limahan ternyata. Oh iya ya, gak apa-apa. Tak kira wali murid ya, Pak, atau wali kelas ternyata wali limahan ya, gak apa-apa. Ya. Nah, kalau yang jadi wali kelas mungkin tahu ketika Bapak jenengan semua masuk perdana ke dalam kelas bertemu dengan murid-murid di tahun ajaran baru, panjenengan semua disuruh membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan bersama dalam kelas. Ya betul. Nah, kira-kira keyakinan apa yang bisa dijabarkan panjenengan semua? Kok bisa harusnya membuat keyakinan? Ya, mungkin jangan timbul pertanyaan, kok kenapa nggak peraturan? Kok kenapa nggak misal tertulis saja atau hanya sebatas omongan? Oke, saya jabarkan di sini keyakinan sekolah atau kelas ini sangat penting Bapak Ibu. Sebelum adanya keyakinan mungkin adanya namanya apa Pak Jenal? Kesepakatan dulu ya. Dari kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama, kemudian kita timbul yang namanya keyakinan. Sama halnya orang ya. Panjenengan sepakat mau jadi sama orang salaman, saya terima, sepakat. Tapi kalau dia nggak yakin nggak bisa. Berbeda keyakinan apalagi? Ya makanya dalam membuat sebuah keyakinan kelas atau sekolah kita harus sepakat dulu. Oke, saya jabarkan lagi pelan-pelan biar waktunya panjang ya. Oke, keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu bisa dilihat guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pentingnya kesepakatan atau keyakinan sekolah di sini yang pertama adalah mewujudnya terbentuknya keyakinan, ya, atau kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi sebelum adanya keyakinan kita buat dulu yang namanya kesepakatan. Contoh, kesepakatan murid. Kita berangkat pagi, paling telat jam berapa Bapak Ibu? Jam 7. Kalau lebih dari jam 7? Telat? Ya, gerbangnya tutup. Nah, itu salah satu kesepakatan. Berarti kita sepakati bersama sama murid. Anak-anak, kita sepakati ya, berangkat sebelum jam 7, pinter. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kita tulis. Kita rebut bareng-bareng, kita musyawarah. Lanjut, yang kedua misal, anak-anak, kalau berangkat harus apa? Mandi. Ya, kalau nggak mandi, boketek, kasihan temennya, ya. Oke, lanjut. Oke, anak-anak lagi. Oke, nah, keyakinan sekolah atau kelas di sini, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Bapak Ibu mungkin tahu universal itu apa? Universal itu pasti bisa dipahami semuanya, seluruhnya ya. Yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu penting. Jadi, pernyataan atau keyakinan sekolah di sini atau yang dilakukan dalam kelas ini harus bisa dipahami semua warga sekolah dan harus bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Karena kita dunia adalah lingkungan sekolah, berbeda dengan lingkungan di rumah. Nah, kita kaitkan dengan realita yang ada di sekolah ya. Tadi saya bilang berangkat sebelum jam 7, berangkat harus mandi, ya. Kemudian kalau mau ke belakang harus izin, itu contoh-contohnya. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa-siswa kita di SMK Negeri 1 Pemalang. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya pelanggan lagi keyakinan sekolah atau kelas, ya. Kelas 11 AKL 2, ya Bapak Ibu. SMK Negeri 1 Pemalang tahun ajaran 2024-2025. Yang kemarin baru saja. Nah, yang pertama di sini ada yang anak-anak itu membuat sesuai kesepakatan adalah disiplin waktu. Kita mencermatinya disiplin waktu itu global ya. Gak cuma dalam artian berangkatnya sebelum jam 7, tapi pulangnya juga harus tertib sebelum jam atau tertib sesuai jam setengah 4 ya. Kalau pulang setengah 4 ya, gak mungkin pulangnya jam 2 nanti kayak sekolah madrasah ya. Yang kedua, terciptanya kebersihan dan kenyamanan kelas. Ya, salah satunya itu. Anak-anak kalau masuk kelas wajib membersihkan kelas, gak mungkin walaupun di sekolah kita menerapkan yang namanya moving class. Kelasnya ada pindah-pindah kayak manusia purba ya. Lanjut, yang ketiga, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Itu paling penting menurut saya, Bapak Ibu. Anak kalau sudah senang, sudah menyenangkan,
akan senang dalam pelajaran itu. Entah apapun pelajarannya, sesulit apapun pelajarannya, kalau dia sudah senang, pasti akan memahami pelajaran itu. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau di dalam kelas bikin anak senang dulu. Entah itu dengan bercanda, entah itu dengan kalimat motivasi, entah itu dengan bersenda gurau. Itu salah satu untuk membuat kelas itu menyenangkan. Kemudian lanjutnya yang keempat, menciptakan kelas yang berkarakter. Ini kesepakatan kelas AKL 2. Mungkin karena AKL 2 ini kan jurusannya adalah akuntansi. Mungkin antara anak-anak di situ mungkin seperti akuntan publik mungkin ya. Makanya kacamata harus kebukaan gini kayak orang-orang akuntansi gitu ya. Karakternya seperti itu. Mungkin selanjutnya karena kebanyakan siswa jurusan AKL ini adalah perempuan, di situ tertulis cantik tanpa make up. Ya, berarti memang karena siswa kalau di sekolah nggak boleh pakai make up, salah satu peraturannya itu. Nanti biar mereka bisa disepakati bersama, diyakini bersama, kalau harus ke sekolah nggak boleh pakai make up. Ya, kalau pakai make up nanti bahaya. Ya, barangkali iber habis itu ya. Lanjut. Nomor 6, konsekuen dengan kesepakatan yang telah dibuat. Artinya dari semua kesepakatan ini yang sudah disepakati bersama, mereka harus disepakati bareng-bareng, diyakini bareng-bareng, sepakat nggak boleh mengingkari. Salah satunya itu. Next. Nah, bentar ya Bapak Ibu izin batuk. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ada motivasi. Yang kedua keyakinan kelas. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Saya ulangi, kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Oke, sekarang saya mau tanya kepada Pak Rizka. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, panjenengan butuhnya apa? Oh, Pak Mufik jawabannya apa? Oh, sarapan pagi berarti butuh makanan ya? Oke. Apa? Sandal, papan, tangan. Oke. Ya, kita tepuk tangan buat Pak Mufik dan Pak Rizka. Ya, benar sekali, salah satu kebutuhan dasar manusia satunya itu. Nah, coba saya tanya lagi Pak Dewi, kebutuhan dasar manusia, panjenengan sebagai manusia butuhnya apa? Selain dari tadi makan, uang. Oke. Selain uang, kasih sayang berarti ya, motivasi, kasih sayang keberadaan. Betul nggak? Pak Agus butuh perhatian, betul? Gak ada karo, gak punya istri, istrinya sayang. Nah, alhamdulillah. Oke, itu bentuk adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia juga butuh yang namanya diperhatikan, dikasih sayang. Apalagi kita jalan kalau dikasih sayang, jawabannya. Oke. Lanjut ya, bisa disebut. Ketika kita penerapan nilai kebutuhan dasar manusia, kita juga menanyakan dengan murid kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi awal saya sudah menerapkan nilai kebajikan. Apa melanggar peraturan? Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya ulangi. Kenapa kok anak-anak pada bandel? Kok anak-anak pada tidur ketika jam belajar? Karena mereka memang harus memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Contoh yang paling simpel banget. Nanti Bapak Ibu akan tahu. Mungkin di dalam panjenengan mengajar pernah menjumpai anak-anak itu ngantuk tidur, bener nggih? Ya, apa mungkin lagi panjenengan lagi beranak anak-anak ini sistem ini seperti ini. Anak-anak kemudian ada salah satu murid ya, menguap. Kelihatan di situ anaknya mengandung. Oke. Berarti anak itu butuh apa, Pak? Butuh yang namanya tidur. Nah, tidur ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia butuh tidur enggak? Butuh, karena manusia bukan makhluk nocturnal kayak lawet. Ya, di dunia tidak. Lawet saja butuh tidur. Ya, manusia ini makhluk istimewa, bukan makhluk goib yang nggak pernah tidur, apalagi malaikat. Makanya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi ketika mungkin ngantuk, berarti mereka butuh yang namanya tidur. Jadi kita nggak serta-merta harus menyalahkan mereka. Oh, mereka memang butuhnya tidur. Kenapa ketika jam belajar mereka ngantuk, muap, ya? Lanjut. Nah, tadi saya bilang 5. Nah, yang dimaksud 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5 itu. Yang pertama bisa dilihat Bapak Ibu, bertahan hidup. Ya, dilihat fotonya sana sederhana sekali ya. Nah, itu kan calon model tutup oli sama majalah sobek ya. Lanjut Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Setiap manusia itu butuh yang namanya kebutuhan hidup, bertahan hidup. Salah satunya bertahan hidup adalah makan, tidur, benar enggak? Bernafas,
ya kan? Itu salah satu bertahan hidup. Makan, tidur, bernafas, nah itu bertahan hidup. Kalau anak-anak butuhnya itu berarti salah satunya itu mereka butuh yang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin bapak ibu pernah juga mengalami ketika mengajar ada salah satu anak yang introvert, menyendiri, kurang perhatian. Ada, aku bukan aja. Pernah mana sih seperti itu menjumpai anak seperti itu? Oh saya berarti masih di sini Pak itu butuh yang namanya rasa kasih sayang dan perlu diterima di komunitasnya. Menurut beliau sendiri seperti itu. Tapi menurut saya tidak ya. Oke, jadi memang kebutuhan dasar manusia di sini salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia harusnya saling menyayangi. Dia betul. Pengen disayangi betul. Harusnya menyayangi juga. Harusnya menghargai juga, harusnya menghormati, hormat, gerak, misalnya itu ya enggak juga ya. Hormati kantek kita sikapnya ya, hormati setiap orang lain, hormat, gerak, jangan, ya. Oke, lanjut yang ketiga penguasaan. Apa sih itu penguasaan? Mungkin Pak Zainal bisa menjelaskan. Ini sebenarnya narasumber itu siapa ya? Ya, kebutuhan dasar manusia diantaranya tadi ada penguasaan. Penguasaan itu bahasanya sebenarnya ini begini. Jadi setiap orang itu ketika melakukan sesuatu itu ingin diakui sama orang lain. Penguasaan kayak semacam ingin menjadi seseorang yang kayak pemimpin gitu ya bahasanya gitu. Kemudian ya sebenarnya kayak rasa diterima sih, kasih sayang. Kalau kasih sayang kemudian rasa diterima, penguasaan itu penguasaan lebih ke identik kita melakukan sesuatu tetapi nanti biar diakui, ini loh kalau saya seperti ini loh kalau saya bisa seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Zainal untuk sekian kalinya. Ini berhasil buat terus nanti habis ini ya jawabannya benar terus. Oke, benar Pak Zainal, yaitu penguasaan ini memang manusia itu butuh yang namanya pengakuan. Panjenengan semua ketika berhasil memperoleh atau suatu hal pasti butuh yang namanya apresiasi, benar enggak? Apresiasi itu penting sekali. Walaupun sekedar keprok-keprok tangan, benar enggak? Terima kasih Pak, Anda hebat. Itu ucapan sekedar itu aja ke murid. Murid juga udah termotivasi. Oh, terima kasih nak, kalian hebat sudah bisa mengerjakan soal ini. Misalnya kalian udah jalan sudah hebat. Nah itu sebuah kebutuhan yang namanya penguasaan. Nah yang keempat, kebebasan. Setiap manusia butuh yang namanya bebas. Bebas melakukan sesuatu, bebas beraktivitas tanpa ada rasa takut atau dibatasi. Ya, panjenengan punya rasa kebebasan sendiri. Nah itu juga rasa kebebasan. Kemudian yang terakhir yang kelima ada yang namanya kesenangan. Kesenangan di sini, Bapak Ibu, nggak mungkin pinginnya sedih, pinginnya bahagia, pinginnya senang. Nah, masih ingat tadi di awal saya suruh senyum, lihat-lihatan. Nah itu salah satunya. Dengan kita senyum, kita bahagia, kita senang. Itu saja, simpel. Wujud senang itu wujudnya berbeda-beda, persepsinya berbeda-beda. Dan harus senang itu harus mendapatkan uang, mendapatkan makanan. Tapi senang itu ruang lingkupnya banyak. Oke. Lanjut next. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5 gitu Bapak Ibu. Nah coba ini saya coba sebelum saya lanjut studi garis saya Mas Ibu break dulu biar gak bosan. Coba Bapak Ibu berdiri lagi. Sekarang berdiri lagi. Ya, minta tolong baru berdiri semuanya. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang saya akan mengekspresi panjenengan semua. Coba sekarang yang hadapnya ke utara semua Bapak Ibu. Nah, oke, siap. Sekarang kita akan mengintegrasikan apa itu namanya hujan. Panjenengan tahu sendiri. Lama di daerah kita lama gak hujan ya. Kita mencoba tarian hujan. Oke, tarian hujan itu untuk memanggil hujan. Ya, saya ternyata enggak, ini hanya sekitar cuma saja. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu. Kalau saya bilang hujan gerimis, silakan ketik di Bapak Ibu yang di depan dengan pelan. Ya, nanti gantian. Jangan bahaya nanti ketok ya. Ya, hujan gerimis. Jadi gini, tahan dulu. Kalau hujannya sedang, ya. Kalau hujannya lebat sekali, tambahlah. Tapi jangan kencang mobilnya. Oke, Bapak Ibu, bisa?
Sangat bahaya. Oke, siap? Ya, oke siap? Ayo Bapak Ibu perhatikan sekarang. Hujan gerimis. Oke, siapa sih gerimis nih? Ya. Sekarang hujan saja. Oh. Hujan gerimis lagi. Pelan-pelan. Hujan lebat kali lebat sekali. Terus. Oke, selamat. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Sekarang balik saya ya. Kakian. Oh iya. Ini beras ini lagi. Ya. Benar nggak? Sebelah kanan sudah dipikirkan enak ya. Sekarang yang kiri juga butuh. Itu kan maksudnya kebutuhan hidup manusia. Nah, paham sampai sini? Nah, itu adalah ketentuan seperti itu. Coba sekarang hujan sedang. Oke, hujan sedang. Hujan sedang. Lanjut hujan gerimis. Gerimis. Hujan kencang. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Oke, ini sebentar kita experience sebentar biar Bapak Ibu gak capek ya. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan lagi Bapak Ibu, ada studi kasus yang bisa dibaca panjenengan semua. Yang di sini kasusnya saya mengarang skenario, nanti panjenengan dibaca. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H. Ya ini berarti ini sendiri. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Jadi murid di wali kelas Bu Zulaiha ini ada yang suka kerap meminta bekal makan teman-temannya. Anda sebagai wali kelas kalau jadi Bu Zulaiha, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa? Kalau dia jadi guru, apakah memarahi Doni, menghukum Doni, atau apa? Kira-kira? Monggo saya tawarkan ke Pak Najib. Kira-kira panjenengan akan apa? Saya Pak Najib, Pak, bukan Bu Zulaiha. Ya bisa dengan jadi wali kelas Bu Zulaiha. Ayo Pak Najib. Terima kasih untuk waktunya. Kalau saya jadi Ibu Zulaiha, hal yang akan saya lakukan, saya akan memanggil Doni secara personal, Pak. Artinya nanti bertatap muka langsung, pakai mata. Doni. Coba ngomong. Doni mata. Tommy ya, yang namanya Tommy. Kalau Doni korbannya. Oh, Doni korbannya. Saya akan memanggil Tommy bertatap muka langsung, karena kalau misal saya memberi nasihat ke Tommy secara langsung, barangkali nanti akan menjadi mental Tommy itu terjadi. Nasihat. Ya, nasihat kepada Tommy secara langsung. Nah, harapannya Tommy agar bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Mungkin kan kenapa Tommy meminta paksa bekal dari Doni itu karena mungkin kebutuhan pokok dia itu kurang. Mungkin keluarganya itu tergolong keluarga tidak kurang mampu. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Najib. Ya, karena jawabannya super sekali. Karena oke. Ya, tadi Pak jawaban itu saya sudah bilang alasannya yang pertama karena ia lapar dan orang tua yang dia membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy tadi ya, sorry saya nulisnya salah dulu. Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Panjenengan kalau lapar mesti butuhnya apa? Makan. Kalau orang ngantuk tidur, ya.
Sama kalau panjenengan lapar, pasti butuhnya makan. Sedangkan makanan itu panjenengan nggak bisa meraihnya karena nggak sanggup. Akhirnya minta ke temannya. Nah itu yang kasus yang ada di Tommy. Next, yang alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Mungkin karena caper, benar. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, wali kelasnya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dia wadul, bahasa Jawanya wadul, ya atau bahasa Indonesianya adalah apa? Mengadu, ya. Nah seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan atau kekuasaan. Dia butuh, ini loh saya, itu yang kebutuhan dasar 5 itu. 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Next, yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan, bisa jadi karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin bekal yang dibawakan ibunya Tommy adalah oseng-oseng kaku, langsung ya sama tumis terong. Ya pagi-pagi mata pelajaran susah, harapannya terong sama kangkung, ngantuk jadinya Bapak Ibu. Mungkin bosan anaknya, akhirnya mencoba makanan dari temannya. Mungkin seperti itu juga maksudnya kebutuhannya akan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia masuk semua ke dalam kasus Tommy. Yang kelima, iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Oke, ini karena maksudnya ke kebutuhan dasar akan kesenangan. Dia usil, setiap orang pasti punya usil. Contoh saya sendiri, saya juga kadang usil gitu Pak, opti gitu, kadang seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Saya ulangi Bapak Ibu, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Ya, apa itu posisi kontrol restitusi? Kalau kalian tahu, kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol sebagai restitusi ada 5. Kita harus apa? 5 itu kita harus apa sebagai guru dalam kasus anak. Ya, yang pertama. Guru sebagai penghukum, yang saya garis tebalkan hitam itu sebagai penghukum. Mungkin panjenengan pernah mengalami murid-murid panjenengan yang memang perilakunya menyimpang dalam artian ini mungkin tidak memperhatikan atau kurang berangkatnya terlambat atau masuk jamnya terlambat seperti itu. Nah kalau penghukum di sini artinya panjenengan sebagai penghukum tanpa memberitahu alasan anak apa, langsung tiba-tiba menghardik anak, memarahi anak, langsung menghukum. Kamu sudah telat, silakan berjemur. Berjemur di pantai misalnya gitu. Ya anak malah senang kalau berjemur di pantai ya. Nah, kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita seakan-akan menasihati sebenarnya, tapi sebenarnya menjustis anak. Anak jadi terlibat bersalah. Itu yang di sini posisi kita sebagai merasa bersalah. Ini nak, gara-gara kamu saya dimarahi bapak kepala sekolah karena kamu telat membawa sepatu. Akhirnya saya nggak bisa main futsal bareng, misalnya seperti itu. Ya, contoh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu semua pernah, karena kita jenjang SMK, kita mengalami apa itu kita jarak umur kita dengan guru kita nggak begitu jauh, ya. Masih bisa layaknya mereka proses dewasa, kita jauh mobilnya enak. Berbeda kalau jenjang SMK atau SD. Jadi kita mungkin sering sebagai guru menganggap guru kita sendiri sebagai teman, ngobrolnya enak. Cuma dari teman itu jangan sampai kebebasan. Harus ada etika, nilai-nilai saling menghargai dan menghormati posisinya dengan guru. Mungkin itu murid. Jadi tetap harus bahasanya juga harus bisa menghargai itu. Bukan artinya teman ini harus seperti teman banget, enggak. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini hanya sebagai kita hanya melihat anak sebagai yang sudahlah anak sewajarnya seperti itu. Tanpa menjalankan anak seperti mengindahkan anak atau mengasih tahu anak kalau anak itu bersalah. Artinya dia membiarkan saja, paling dia sudah, paling nanti juga minta maaf, paling seperti itu memantau. Kemudian sebagai medis. Nah ini poin yang paling penting Bapak Ibu. Pada kali ini sebenarnya 5 posisi kontrol institusi yang diterapkan di sini yang paling tepat harusnya adalah posisi manajer. Manajer di sini adalah menerangkan yang pertama. Ketika anak membuat salah, kita nggak harus langsung menghukum, nggak harus langsung menghardik atau memarahi. Kita
Oke, bener ya yang tadi posisi yang Pak Nasib bilang. Kita coba dudukan dulu. Nah, kamu tahu kenapa saya panggil? Kok kenapa kamu terlambat? Misal ini, kenapa terlambat? Maaf Pak, mungkin Anda bisa menjelaskan ban saya bocor. Mungkin, loh, bocornya di mana? Di stasiun, saya naik kereta. Oh ya Allah, keretanya banyak bocor. Ya, misal seperti itu. Hanya terlambat. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, dari situ kita coba kasih tahu pelan-pelan tanpa ada bahasa yang kasar, bahasa mengerti atau menghukum. Oh ya udah, anak, kamu tahu ya, kita berangkat harus sebelum jam 7, keyakinan kelas sekolah kita juga peraturan seperti itu. Iya tahu Pak, Ustaz. Oke, nanti jangan diulang lagi ya. Nah, kira-kira kalau kamu ingin menggantikan seperti ini, biar gak izin lagi ngapain? Oh ya Pak, siapa nanti saya mungkin jawaban anak itu, saya akan berangkat naik angkotan atau naik apa yang lebih bisa mengejar waktu biar gak terlambat lagi. Mungkin anak seperti itu. Nah itu kita sebagai manajer menggali salah anak tanpa mengganti, kemudian mengasih solusi juga, memotivasi juga, kurang lebih seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol institusi di sini kita sebagai guru memang paling baik adalah sebagai manajer. Walaupun yang keempat ini kadang sadar tidak sadar kita lakukan secara spontan. Anak bolos langsung kita marahin, kita panggil. Ya, benar ada seperti itu. Kita coba dulu. Mereka butuhnya apa kok sampai bolos? Mungkin seperti itu. Jadi posisi restitusi kontrol di sini yang baik adalah sebagai manajer. Nah, saya terangkan contoh tadi kalau sebagai pemukul kalimatnya seperti apa? Berbuat seberapa? Contoh, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalimatnya, kalau kamu tidak melakukan, awas rasakan. Ini kan mengancam. Ini lebih ke sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai membuat merasa bersalah. Jelasnya berceramah. Dan mengatakan seharusnya, kemudian jawab, contoh, kamu seharusnya titik-titik, kamu sudah tahu ibu itu lelah sekali. Kemudian harus kamu mengerti ibu. Jadi mereka seolah-olah sedikit bersalah. Ya, seperti itu. Yang kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu kan rumahnya dekat sama ibu, bisa kan berangkatnya dikasih dari ibu gak malu sama kepala sekolah sama guru lain. Masa kamu tetangga ibu berangkatnya terlambat atau seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Tiba-tiba membahas. Apa peraturannya? Kok bisa berangkat terlambat? Langsung seperti itu tanpa mengindahkan alasan anak itu. Kemudian misalkan diri bilang diawasi. Ya, kemudian yang terakhir nih manajer bisa bilang, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita kembali dulu. Anak, kenapa kok terlambat? Alasannya apa? Itunya apa? Dan itu semuanya baru kita kuatkan secara pribadi, motivasi. Kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas atau sekolah. Baru mereka disuruh bertanggung jawab. Mereka membuat usaha itu, mereka harus apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke. Nah, tadi saya bilang di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Coba di sini ada yang pernah jadi manajer, Bapak Ibu? Pak Mukti mungkin pernah punya bengkel ya, pernah jadi manajer juga. Oke. Coba sebagai manajer itu kurang lebih seperti apa Pak Mukti? Monggo. Lagi-lagi ditunjuk sama Bapak calon guru penggerak yang hebat ini. Manajer paling enggak biasanya itu bisa mengatur atau membuat strategi ya dalam permainan bola itu tahu. Jadi membuat strategi atau memberi motivasi atau semangat atau apa contohnya Pak Bagus kemarin itu sehingga kita bisa menang 1-0 ya. Ya, hidup. Oke, tepuk tangan untuk Pak Mukti. Ya, sebagai manajer kalau lebih seperti itu ya Pak Mukti gak cuma memberi semangat, itu juga mengatur apapun yang menjadi manajemen kita dengan baik. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita membimbing
Saya tenangkan lagi, kalau ada anak yang salah Bapak Ibu, kita sebagai manajer, sebagai guru yang baik, dilihat harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dulu, tanpa langsung menghukum, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ya, kita buat-buat, oke, anak-anak, kamu sudah tahu, kamu terlambat, kira-kira agar nggak terlambat lagi apa Pak? Oh ya, menyalakan alarm biar berangkatnya bangunnya pagi nggak terlambat. Yang kedua, berangkatnya naik kereta cepat, jadinya nggak terlambat, misal nggak pakai kereta odong-odong kan lambat jalan, misal seperti itu. Ya, lanjut. Selain itu, di posisi manajer mengacu pada restitusi yang saya diterangkan, yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dia bisa memanage dirinya sendiri. Saya harus melakukan apa? Biar saya tertata sesuai keyakinan yang ada. Sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Nah, ini yang poin penting Bapak Ibu sebenarnya. Pada kali ini saya sebenarnya di budaya restitusi ini titik temunya adalah segitiga restitusi. Hal yang nama segitiga itu bentuknya apa Bapak Ibu? Segitiga. Nah, sekarang saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Ini kita mindset ya, kita belajar apa analogi dan mindset. Bapak Ibu, dulu waktu di SMP, SD, bahkan SMA pernah diajarin pelajaran seni budaya. Pernah pelajaran seni rupa, benar? Sekarang saya coba tambah. Bapak Ibu, kalau sekarang saya spontan suruh gambar pemandangan alam, apa yang akan Bapak Ibu gambar? Kenapa kok gambarnya gunung? Kenapa? Saya lagi Bapak Ibu, kenapa kok seperti itu? Oke, kita analogi lagi Bapak Ibu. Kalau di dalam pelajaran, apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, kita ekspresikan ulang. Itu pelajaran seni. Benar tidak? Contoh, panjangan saya suruh gambar batu bisa, batu, kerikil atau batu bisa ya. Tapi kalau sekarang panjangan cuma saya suruh gambar keadaan surga atau neraka bisa? Enggak, karena belum pernah masuk surga atau neraka. Benar? Tetapi ketika saya suruh gambar pemandangan alam, kok gambarnya gunung kembar, tengahnya matahari, jalannya lurus, cawanya bebek, ada awannya. Benar tidak? Secara spontan mungkin dalam 1 menit. Benar tidak? Kenapa kok gambar laut, pantai, atau pohon? Ada yang bisa menjawab bahwa itu? Wisata karena gunung. Dan juga Pak, pantai juga ramai. Ada yang? Di otak kita kalau gunung itu ya tentunya segitiga langsung kayak gitu. Oke, saya ulangi Pak Arsya. Kita baru belajar, mempelajari anak. Ya, kan sesuai kontekstual, benar tidak? Biar kita contoh. Apa yang kita terangkan, anak terima, dirasakan, didengar, kita ekspresikan ulang. Anak-anak ini batu, anak-anak bisa gambar batu. Jadi anak suruh gambar batu bisa. Gambar neraka nggak bisa, karena belum pernah lihat. Nah, kalau disuruh gambar gunung yang kembar seperti itu, berarti secara langsung panjenengan sudah pernah melihat, pernah merasakan. Benar nggak? Analoginya, benar nggak? Nah, itu sebenarnya adalah mindset kita, ya Bapak Ibu. Mindset yang disebut dengan bukan cuci otak sih sebenarnya doktrin. Ya, kalau panjenengan di doktrin dari TK, SD, SMP, bahwa anak-anak gunung itu gambar seperti ini, akhirnya sampai sekarang gambarnya seperti itu. Beda lagi kalau panjenengan ngajarin ke anak-anak, gunung itu gambarnya kotak. Mungkin sampai sini gunung itu gambarnya kotak. Itu yang namanya doktrin Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan budaya masjid di sini. Ketika anak panjenengan nanti bisa menyampaikan ke anak, buatlah di sini itu seperti itu dulu. Jadi anak mau mindset anak dulu biar lebih budaya positif, berperilaku positif. Jadi anak bisa menganalogikan dengan kontekstual yang ada. Kurang lebih seperti itu. Paham ya Ibu? Ya. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusinya. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama kita adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya menjelaskan dulu yang pertama. Sebagai manajer posisi kontrol, kita harus memvalidasi tindakan yang salah dulu. Anak-anak, misal, Mas ini Mas, saya tadi misal, kenapa kok kamu terlambat? Benar kamu terlambat, itu kita menstabilkan identitas dulu. Ini urutannya salah, mohon maaf saya urutannya salah, harusnya menstabilkan identitas dulu. Anak-anak, yang benar ini dulu, menstabilkan identitas dulu, mohon maaf Bapak Ibu. Anak-anak, duduk sini. Kamu kok terlambat kenapa? Jangan langsung seperti itu, tapi anak-anak sih dulu. Sudah sarapan? Ditanya dulu. Nanti mandi enggak? Kok bau ketek? Misalnya dulu. Tanya dulu. Kemudian anak duduk sini, nafas dulu nafas, keluarkan pakai mulut, nafas lagi bisa seperti itu. Nah, saya bawa boleh tanya, apakah benar kamu terlambat? Jadi setelah kita menstabilkan anak dulu, mereka mesti udah nyaman, baru kita tanya. Tanya ini validasi tindakannya salah, apa benar kamu terlambat? Oh iya Pak, saya terlambat.
Jadi tidak secara langsung kita langsung membuku. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan terakhirnya. Kamu tahu sendiri deh. Nah, kita peraturannya keyakinan kita berangkat harus sebelum jam 7 ini Pak. Saya tahu saksi. Jadi tidak serta-merta langsung membuku. Gitu. Ini yang disebut dengan segitiga revolusi secara singkat, padat dan jelas dari saya. Mungkin Bapak Ibu bisa menginterpretasikannya sendiri-sendiri sesuai pandangan Bapak Ibu. Yang menstabilkan itu, yaitu menstabilkan data berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, jadi Bapak Ibu nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses dengan menstabilkan identitas anak itu. Yang kedua, catatannya adalah kalimatnya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita mau mengaitkan kalimat itu benar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri saatnya itu? Lanjut yang kedua, validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita memvalidasi awal benar anak itu melakukan kesalahan yang sesuai dengan keyakinannya. Kemudian kita tidak secara langsung mengganti atau menghukum atau langsung mengingat, tapi dikaitkan nanti kenapa kok anak itu bisa salah, bisa terlambat, bisa tidur, kenapa. Lanjutannya, contohnya kayak gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanyakan seperti itu. Kemudian juga apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya dulu. Misal, kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul. Misal, ini contoh-contoh kalimat yang kita terapkan kepada anak ketika kita menghadapi anak yang berkasus atau punya kesalahan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah Bapak Ibu kalau mendalami validasi ini, setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau peraturan kesepakatan. Jadi kalau anak itu salah, dikaitkan lagi dengan keyakinan yang ada di peraturan yang di sekolah. Contoh, yang dilakukan beri pertanyaan bermakna kepada murid atau untuk menunjukkan motivasi secara prinsip sehingga aku mengaitkan kayak tindakan yang salah itu menjadi benar. Nah, contohnya apa aja? Apa nilai yang kita percaya sebagai kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu jadi akan seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Contohnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu semua tahu, sudah mengalami sadar. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjut, coba kayaknya mau tanya antu semua. Saya ingin Bapak Ibu terakhir kalinya SBG berdiri dulu semuanya terakhir ya, berdiri. Biar tidak masuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu berdiri semuanya. Oke, Bapak Ibu bisa bernafas. Alhamdulillah. Sekarang saya ingin sedikit games. Oke. Coba Bapak Ibu tarik nafas yang panjang sampai keluarkan pakai bisnis pakai mulut. Yang panjang yang mana? Dapat kabar sate. Ayo. Bisa ya? Coba. Gini, tarik nafas. Contoh saya contohin. Keluarkan pakai bisnis kayak berbentuk. Yang panjang. Yang kuat yang lama terus. Tapi kalau nggak kuat jangan dipasang, nanti cengap-cengap ya kayak orang senap. Oke, Bapak Ibu siap? Kita lihat dulu bedanya Bapak Ibu. Tarik nafas, keluarkan pakai mulut, relax dulu. Tarik nafas, keluarkan pakai bisnis, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang bisnis mana jalan atas atau bawah jalan? Nah, ini rebus itu aja kan. 4, 5. Stop, ulangi. Bapak Ibu, khususnya di depan kalau jajan yang di bawah ke belakang dia Bapak Ibu bahaya. Itu ada kesalonnya, bahaya terlewat sedikit bahaya ya. Coba ambil nafas, relax. Keluarkan pakai mulut, mulai bisnis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
18, 19, stop. Oke. Oke, ya paling lama kayaknya masih banyak. Oh, karena panjangan pulang lagi. Seperti itu ya. Oke, tentang yang itu belum makan orang, sambung lagi. Oke, ini terakhir, langsung ke terakhir dulu. Nanti saya bikin pertanyaan. Jadi kita sebagai guru, intinya kenapa saya harus menunjukkan kepada panjenengan, ya? Kenapa pentingnya ini? Salah satunya adalah saya mengajak bapak ibu semua. Kita sebagai guru, ayo berubah. Harusnya kalau kita menangani anak, salah satunya melewati segitiga restitusi, ya, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah keyakinan mengaitkan peraturannya, kurang lebih setuju. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, ya. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep seperti yang kita bisa jelaskan. Diri positif itu sendiri apa tadi? Motivasi terhadap manusia. Kita sebagai manusia motivasinya apa sih? Kemudian dia di sekolah atau kesepakatan bersama. Kemudian dasar manusia. Kita sebagai manusia butuhnya apa? Makan, hidup, keamanan, kasih sayang dan semuanya. Itu wajar. Kita harus memindahkan ini paling penting. Yang kelima, posisi kontrol institusi dalam menghadapi setiap permasalahan anak. Kita tidak serta harus sebagai penghukum, tetapi lebih baik sebagai manajer. Yang keenam, menerapkan segitiga restitusi lagi. Mengatakan dia Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya. Tadi penjelasan singkat ini mungkin bisa bermakna bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, wah luar biasa sekali Bapak Rizky, Bapak Ibu sudah menyampaikan beberapa pesan. Tentunya kita sebagai seorang pendidik, guru, kalau betul-betul ingin melaksanakan atau menjadi sebagai agen transformasi pendidikan, ya minimal kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizky tadi. Setuju? Buatan Bapak Ibu? Setuju? Iya. Oke, Pak Rizky, menurut saya ini sedikit tadi di awal bahwa kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti sekiranya dari peserta Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, silakan saja disampaikan. Mumpung di sini ada sahabat kita ya dari jalur penggerak angkatan 11 Bapak Rizky yang mana ini masih seger-segernya pastinya masih fresh karena masih melaksanakan pendidikan kultural ya Pak. Dan tentunya pada kesempatan hari ini diseminasi atau pembahasan ini semuanya bisa tertular ilmunya. Nah, mumpung masih ada kesempatan, silakan kami buka untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya. Ya, monggo Bu Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, tadi terkait dengan budaya positif yang ada di kelas ataupun di sekolahan, yang akan saya tanyakan, bagaimana menurutnya Pak Rizky atau Bapak Ibu semuanya, kalau di dalam sekolah itu tidak ada tata tertib, ya, karena kalau di kurikulum Merdeka kan kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, apakah menurut Pak Rizky atau Bapak Ibu yang lain, tata tertib yang ada di sekolah itu penting adanya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu jawab biarnya. Saya menangkap ada satu yang ini sangat bermakna bertanya, yaitu bagaimana menurut Bapak Ibu ya atau mungkin di sini dalam hal Bapak Rizky dalam kelas tidak ada tata tertib. Artinya karena tadi masalah segitiga restitusi, apakah tata tertib itu masih penting atau tidak itu seperti itu? Mungkin ini langsung dijawab atau kita taruh pertanyaan lagi Pak Zi? Langsung saja nih biar lebih seger langsung jawab. Monggo Pak Zi. Ya, izin menjawab Bapak Ibu, terima kasih pertanyaan Bu ya. Apakah masih penting tertib di sekolah atau di kelas? Jawabannya masih, karena saya tadi ulangi lagi,
kita membuat kesepakatan kelas, kemudian kita yakini, yaitu juga bisa menjadi referensi kita membuat yang namanya tata tertib atau peraturan. Layaknya kita hidup, itu kan ada norma-norma dan nilai-nilai yang harus kita ikuti. Benar nggak? Contoh yang paling, kalau kita sekarang berangkat jam 7, maksimal jam 7. Setelah jam 7 kita harus absen. Itu juga termasuk salah satu tata tertib. Yang mudah lagi, anak-anak juga diajarkan tata tertib memakai seragam yang baik. Kalau Senin memakai seragam OSIS, kemudian hari Rabu kamu memakai seragam batik, kemudian hari Jumat memakai seragam memakai, itu juga tata tertib. Nah, kenapa tata tertib ini penting? Ya sangat penting bagi kehidupan kita agar kita bisa berperilaku ke arah yang lebih positif. Ragu-ragu tata tertib itu. Contoh, kalau tidak ada tata tertib, yang paling gampang panjenengan tahu namanya kendaraan bermotor. Kalau nggak ada lampu merah di perempatan seperti apa? Ya, karena kita bukan negara Jepang, kita negara Indonesia. Orang Jepang berbeda dengan Indonesia. Kalau Jepang mereka peraturan seperti apapun mereka ketat sekali. Sama-sama meyakini, sama-sama sadar. Kalau di Jepang, berbeda kalau di Indonesia. Dikasih lampu merah aja tetap diterobos. Apalagi tidak ada tata tertibnya. Benar. Kita yang sebagai guru memberikan rambu-rambu di sekolah agar anak itu bisa mentaati, termasuk rambut, jadi siapa? Salah satunya rambutnya. Itu pun anak masih ada yang rambutnya panjang. Apalagi kalau tidak ada rambutnya. Salah, tidak ada tata tertibnya. Maaf, lalu tidak tadi komunikasi. Nah, tertentu seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali bagi saya tata tertib itu masih berlaku. Walaupun penerapan sebuah itu harus diterapkan lewat tata tertib itu. Makanya Bu Rian, terima kasih. Terima kasih Mbak Asti. Mungkin Bu Rian barangkali ada yang masih jalan bagaimana atau sudah puaskah? Ya, terkait dengan jawabannya tadi Bu Rian bagaimana? Ya, mungkin ini sedikit saya ngambil tarik kesimpulan ya, menambah sedikit, mohon maaf ini Pak Rizky. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Bu Rian tadi tata tertib itu lebih ke arah peraturan. Sementara ketika ada keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, itu kita sebenarnya transformasinya sudah berubah, bukan peraturan atau tata tertib lagi, sudah menjadi keyakinan kelas. Namun dalam hal ini memang kita berproses sedikit demi sedikit. Kita tetap tidak lepas landing, tidak lepas landas dari sebuah tata tertib tadi, masih terbawa untuk modal kita membuat sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita geser mungkin tata tertib yang sering dengan bahasanya misal katakan dilarang atau tidak boleh atau yang bahasa-bahasa sih kurang indikatif ya. Betul, kita ubah menjadi kalimat yang positif dengan pernyataan yang universal, yang positif tadi yang saya dengan Pak Rizky tadi. Jadi tidak serta-merta kita nggak butuh tata tertibnya, tetapi nanti kita masih bisa mengakomodasi untuk membuat sebuah pernyataan kalimat positif yang bisa menjadikan keyakinan kelas itu. Mungkin seperti itu Pak Bu Rian di Pak Rizky. Ini mohon maaf sekali Bapak itu tambahan dari saya. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat, kami persilakan. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ya silakan Pak Rizky. Ya. Wah ini Pak Rizky itu dari Pekalongan ini ya, jauh-jauh ke sini. Terima kasih atas waktunya. Gini Pak, saya nih kan tadi masalah kesepakatan apa ya tadi ya, keyakinan kelas ya kan, berarti itu intinya dibentuk dari guru dan murid yang ada di kelas itu. Nah, untuk pembentukan suatu keyakinan biasanya kan kita menawarkan ke siswa atau yang bisa nanti bisa disepakati bersama. Cenderung siswa di generasi sekarang itu biasanya menuju ke arah yang sengguh benak awake dhewe. Nah, ini mohon solusinya atau bagaimana pendapatnya Pak Rizky, sikap kita menghadapi yang seperti itu agar keyakinan itu bisa berjalan dengan disepakati dengan benar dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sumber sekali pertanyaannya di Pak Rizky.
Tadi berarti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat biasanya adalah penawar boleh, kemudian guru, entah itu wali kelas maupun guru apa ya. Nah kemudian sekarang generasi anak sekarang mereka lebih cenderung seenaknya sendiri. Sing pengen bawa dewa ini menarik sekali. Pak Rizky, ini bahasanya ingin ada solusi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky, sebenarnya sangat seru sekali seperti Maria Teguh ya. Nah, benar Pak Rizky, kita manusia tidak dapat yang namanya egoisme. Inginnya menang sendiri, inginnya sama sendiri. Kita mengacu pada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dalam penerapan keyakinan kelas ataupun dengan kesepakatan kelas itu, kita juga kaget dengan itu. Setiap manusia bertanggung jawab kita, sehingga mereka juga memikirkan kebutuhan mereka. Jadi sebisa mungkin dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, kita asumsikan mereka, kita musyawarah bersama, biar memenuhi semua kebutuhan, aspek semua kebutuhan dasar hidup mereka semua. Ya, misal berangkatnya jangan Pak, jangan 7 soalnya saya rumahnya jauh. Yang saya rumahnya Pekalongan ya teman saya misal. Jam 7 berangkat jam 9 aja. Oke. Kita sepakati bersama, benar jam 9 aja karena dari rumah jauh bisa sepakati seperti itu. Tapi memang harus sepakati secara bersama. Yang kedua, biar tidak sebenarnya dewi atau sekaratnya sendiri atau cara sendiri. Yang kedua kita lihat tata tertib atau peraturan yang sudah ada. Kita informasikan lagi. Mungkin Pak Jadi sudah tahu ya. Mungkin sebelumnya sudah ada yang namanya peraturan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas? Sifat atau peraturan sekolah. Oke. Kalau peraturan itu kesannya kita harus menaati kalau nggak dihukum. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kita secara sadar, secara bertanggung jawab, kita yakin sendiri. Otomatis, iya. Akhirnya kita juga tahu konsekuensinya. Jadi secara berlaku saya akan seperti ini. Tanpa memisah, tanpa marah, tanpa takut dihukum. Karena itu memang sadar kita sendiri. Jadi biar kita sebenarnya sendiri, kita juga mengacu yang dulu seperti apa. Kita coba jelaskan kalau dulu seperti ini, kita coba relasikan. Mungkin belakangnya kalau udah jam 7 udah kita berikan jam 9, biar rumahnya jauh juga bisa tercover atau pulangnya dikasihkan lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Mau Bapak Ibu barangkali mau menambahkan mau? Terima kasih. Iya. Wah, luar biasa sekali nih jawabannya. Bagaimana Pak Rizka? Iya. Tadi mungkin kalau dari awal mengikuti sampai akhir itu yang menjadikan modal kita menuju keyakinan kelas Pak Rizka. Seperti itu ya Pak. Kenapa dijelaskan dari posisi tadi yang kesimpulan tadi terakhir. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekarang ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum kami tutup, atau sekiranya sudah cukup gampang bisa bertemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Ya. Alhamdulillah untuk acara diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata CGP calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Rizky Jar Pratomo SPD dari SMK Negeri 1 Pemalang sudah selesai. Alhamdulillah dari awal hingga akhir kita bisa melaksanakan bersama-sama dengan baik. Bahkan tadi sempat ada sesi tanya jawab yang sangat bagi kami, bagi saya tentunya ini sangat bermanfaat, dan juga mungkin bagi panjenengan semua ini akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita untuk menjalankan tugas, mengembangkan tugas sebagai pendidik tentunya. Dan tiba akhirnya di penutup, marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.